Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, akhirnya baru saja Cak, pembalap merah putih Veda Ega Pratama kembali menunjukkan kekuatan adaptasinya Mas. Ya teman-teman, sampai pasti tahu baru saja kita melihat bagaimana free practice hari pertama. Walaupun kita sempat jantungan juga Cak, sebab di hari pertama opening di pagi hari, Veda kok sangat kesulitan sekali. Awalnya demikian, kita melihat bagaimana rankingnya yang terlempar dari bahkan 20 besar. Tapi IWP santai Mas. Sebab kenapa? Ya ini adalah new circuit bagi Veda. Dan sirkuit ini adalah sirkuit yang tentunya technical. Banyak strike-nya, tapi juga banyak tikungan patah. Banyak sekali sikin sempit yang membuat tentunya Veda harus fokus dan juga mengumpulkan data. Teman-teman, ketika pembalap tidak ada data secara experience di sana, maka yang paling pertama dipelajari adalah bagaimana pembalap tersebut mencari titik breakingnya. Itu penting sekali ya. Makanya teman-teman di pagi hari kita mendapatkan kabar dan juga beberapa informasi Veda memang mengumpulkan data bagaimana settingan motor yang bagus dan pas buat dia. Pada saat di pagi hari Veda mencari titik breaking terbaiknya, mencari racing line terbaiknya, termasuk juga bagaimana karakter dari sirkuit tersebut dipelajari betul oleh Veda. Dan akhirnya Mas di sore harinya langsung melesat menjadi pembalap yang luar biasa dengan menorehkan best lap hanya terpaut 0,3 detik dibandingkan dengan Gilles di saat Mitani kesulitan, bahkan Adrian Fernandez yang notabene memiliki katanya ya motor yang kencang walaupun ada kontroversi. Nah teman-teman, ini memang IWB sebenarnya pengen garap di video terpisah, tapi nggak apa-apa kita selipin sedikit bahwa ternyata ada lagi kabar yang membuat kita shock sekali. Bagaimana race director menemukan adanya cheating atau ya kita katakan ini adalah sebuah tindakan yang konyol sekali dan juga bodoh teman-teman semuanya. Sebab kenapa? Ya mungkin mereka merasa pada saat pertama di Thailand aman. Jadi Adrian Fernandez ya, Leopard Racing ternyata ditemukan ya bahwa engine-nya segel dibuka oleh tim dari teknisnya. Sepertinya ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh mereka tanpa pemberitahuan ke race director dan itu sangat berat sekali Cak. Punishment-nya tidak bisa ditoleransi, makanya teman-teman semuanya akhirnya secara mutlak dipastikan Adrian diskualifikasi. Tidak ada poin sama sekali sejak di Thailand. Artinya ada sekitar 6 balapan ya dia dibuang untuk poinnya dan ini membuat posisi dari Veda naik menjadi ketiga. Kita akan bahas mungkin pada video terpisah Cak biar kita fokus. Tapi yang jelas hari ini Kang Mas ya, kita perhatikan bahwa ternyata Adrian Fernandez pun kesulitan, termasuk juga Pini, tanda Honda ya Leopard. Benar-benar hati-hati dan Honda Leopard mungkin bisa saja ya setelah ditemukan bahwa engine mereka diotak-atik, mereka akhirnya dikembalikan menggunakan engine standar dari Honda yang sudah disegel dan itu membuat performa mereka nggak maksimal. Mungkin Cak ya, kita akan tentunya lihat dulu seperti apa besok karena semuanya akan berkaitan performa mereka apakah memang ada hubungannya dengan penyegelan yang ditemukan, open segel yang ditemukan dan akhirnya menggunakan engine yang baru, engine yang tentunya engine yang sudah disegel lagi tidak boleh diotak-atik dan itu sepertinya menjadi problem dari Leopard Team. Mungkin Cak ya. Nah, teman-teman tentunya nggak afdol kalau kita nggak membongkar seperti apa ketajaman Veda dan bagaimana pula untuk lap time-nya, maksimum speed-nya dan juga bedah dari sirkuitnya. Nah, nggak usah berlama-lama Cak, langsung aja kita bedah seperti apa hari ini Veda Ega Pratama yang luar biasa dan sama intip saja bedah lap time dari Veda di sini Cak. Ini adalah hasil latihan bebas di hari pertama di mana pembalap merah putih Veda Ega Pratama Mas. Sebelumnya kita dibikin jantungan Cak Veda ini openingnya di pagi hari. Tapi teman-teman semuanya IWB cukup yakin walaupun IWB nggak update buat sampean. Veda yang terperosok di posisi ke-22. Akan tetapi IWB yakin sekali bahwa pembalap merah putih ini memang sedang mempelajari sirkuit ini dan fix teman-teman semuanya. Akhirnya di hari pertama penutupan di hari Jumat, Veda menunjukkan bagaimana kekuatan pembalap Gunung Kidul ini yang super adaptif. Dan finally pada kondisi ground yang mencapai 30 derajat Celcius dengan kelembapan cukup tinggi 51% dan dry pastinya Cak, Veda berhasil menjadi pembalap terkencang kedua menempel ketat Gilles yang menjadi bukti bagaimana kuatnya pembalap merah putih ini. Gilles menjadi pembalap yang menorehkan waktu terbaik 1 menit 46.296 detik. Akan tetapi Veda yang sebelumnya sepertinya ya seolah-olah kayak terpuruk, akan tetapi Veda berhasil menorehkan lap time yang sangat tajam sekali Cak, di mana lap time Veda ini hanya terpaut 0,361 detik di belakang Gilles. Bahkan Veda Cak mengalahkan Almanza, Munoz, Joe Kelso dan juga O'Gorman, termasuk juga Adrian Fernandez, Salmela dan teman-teman bisa lihat bagaimana Pini sekalipun di sini juga nongkrong terkencang ke-9 dengan jarak 0,6 detik dibandingkan dengan Gilles. Sementara itu Cak,
pembalap dari CF Moto Morelli juga nongkrong di posisi 10, kemudian Perone 11, 12 Bertele, ke-13 Carpe, dan teman-teman bisa lihat juga bagaimana posisi ranking dari Zen Mitani yang hanya bisa di posisi ke-25. Jadi memang teman-teman, kalau kita lihat dari hasil ini maka fix Cak, adaptasi Veda ini menjadi bukti bagaimana kuatnya dan bagaimana kalkulasi yang begitu bertalenta dari Pratama ya Cak ya, bahasa dari bulenya Mas. Veda ini memang luar biasa. Nah, untuk memberikan gambaran kesampaian Cak, bagaimana mapping untuk brandnya Honda KTM, siapa saja yang menjadi pembalap terkencang Honda dan juga pembalap terkencang KTM tentunya Cak, kita intip saja di sini Cak. Jadi setelah kita usai melihat bagaimana sepak terjang Veda Eka Pratama hari ini, maka fix teman-teman, Maximo Giles yang menggunakan mesin KTM dengan label CF Moto Gaviota Aspar Team menjadi pembalap terkencang dengan top speed 210,5 km per jam. Sementara Veda Cak, ternyata mesin Honda very fast ya di sini Cak. Kita perhatikan di sini ternyata Veda menjadi pembalap terkencang kedua. Top speednya 212,1 km per jam. Dan teman-teman yang menarik adalah ternyata jika kita lihat di sini adalah Veda Eka Pratama menjadi perwakilan Honda terbaik Cak, menjadi pembalap Honda terbaik di sini Cak. Bagaimana Veda yang mampu mengalahkan pembalap Honda lainnya seperti Nandes, Gorman, Kelso tentunya dan juga Pini yang notabene terkenal dengan Leopard Racing-nya yang super kencang, akan tetapi memang ada kontroversi. Kita akan bahas nanti di video terpisah ya biar jelas teman-teman semuanya. Dan pada akhirnya Almansa ketiga, Munoz keempat, Kelso 5 tentunya Cak, dan teman-teman bisa lihat di sini bahwa Nicolo Carraro pun kedua-tiga dan Zen Mitani yang menjadi teammate dari Veda, the same bike, the same team, hanya mampu nangkring di posisi ke-25 Cak. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana untuk ranking seperti apa sih circuit information dari Balaton Circuit ini, dan ini dia Cak ya. Informasi buat sampean bahwa all time record memang dipegang oleh David Munoz Cak, KTM di sirkuit ini dengan 1 menit 45 700 Kang Mas. Sementara itu best race lap pun juga Munoz dengan tentunya ya dengan KTM-nya, dan best pool adalah Giles di 2025, top speed pun juga Giles yang tembus 219,9 km per jam. Artinya memang untuk data ini belum final pastinya Cak. Nanti para pembalap ataupun tim pasti improve dan improve karena secara record untuk top speed di balaton ini adalah 219 km per jam. Sementara di sini Cak, pembalap masih mencoba ya mencari traksinya, beradaptasi dengan kondisinya, dan tidak ada satupun yang bisa mencoba mendekati angka tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini Cak, memang luar biasa ya bahwa tim KTM sekali lagi super strong di sini. Makanya ini adalah tantangan bagi tim Honda untuk mencoba mengalahkan tim KTM Cak. Secara sirkuit memang balaton nggak terlalu panjang Cak, sekitar 4 km dengan ya lebar aspal 12 meter yang tentunya sekali lagi tidak terlalu luas juga. Dan yang menarik adalah komposisi dari tikungannya Cak, 7, 10 ya teman-teman semuanya, 17 dengan left corner mencapai 10 dan juga right corner 7, makanya jangan kaget kalau Marquez super fast di sini. Dan untuk lurusnya juga nggak terlalu panjang, hanya 665 meter atau 0,6 km. Sementara kalau kita lihat di sini construction-nya di 2023 dan modifikasi 2025. Nah, teman-teman, tentunya dari data ini Mas, sampean pasti penasaran bagaimana kekuatan Veda di masing-masing sektor. Seperti biasa Cak, best parcel time menjadi senjata kita untuk membedah kekuatan dari masing-masing pembalap, termasuk juga kekuatan Veda Eka Pratama yang biasanya superfast di T1. Apakah betul pada T1 dia kencang? Kita intip di sini Kang Mas. Nah, teman-teman, ini adalah data mengenai best parcel times. Jadi masing-masing pembalap di mana sih sektor per sektor dari mereka yang sangat kuat. Memang Kang Mas ya, kalau kita lihat dari data ini, maka bisa kita simpulkan bahwa Veda melesat jauh sekali ya dibandingkan dengan di pagi hari Mas. Di pagi hari kalau sampai membedah mengenai best parcel time-nya, Veda ini rata-rata di posisi 24, 23. Tapi tenang, IWB juga tersenyum aja ngelihatnya, karena kenapa Veda memang sepertinya mencoba untuk beradaptasi, mencoba mengukur seperti apa feel dari motornya dan juga bagaimana sirkuit karakternya semuanya dikumpulkan oleh Veda. Dan finally pada free practice kedua atau final di hari pertama Friday, maka fix T1 Veda ternyata super kencang walaupun masih kalah dengan Salmela, Giles, Almansa yang notabene memang ya mereka secara motor sekali lagi bagus ya Cak ya di sini T1, dan teman-teman Kelso juga menunjukkan kekuatan dari Honda. T1 ini memang sepertinya motor Honda mampu untuk mencoba menantang dominasi KTM. Sementara Cak pada T2 ternyata Veda Eka Pratama sedikit merosot
di mana terkencangnya posisi rankingnya ke-8 Cak di sini Cak ya. Veda di belakang Bertele dan juga di depan Kelso. Sementara Kiles menjadi pembalap terkencang di sini Cak. Perone ketiga, Gorman keempat dan Almansa kelima. Lalu kita lihat di sini juga ternyata Mas Hakim Danis juga struggle. Kita nggak menyangka ya bahwa Hakim di sini kesulitan. Kita lihat di sini dia ranking ke-18, menandakan dia belum mendapatkan feelingnya. Sementara itu bahkan jika kita lihat di sini Cak, Zen Mitani, nah ini T2 ini Zen Mitani paling buncit Cak di posisi ke-26. Untuk T3, ternyata Veda bisa mengkoreksi posisinya Cak. Jadi kalau kita lihat T1 strong posisi 4, T2 melorot ke 8 dan T3 ternyata Veda terkoreksi lagi. Pembalap Gunung Kidul ini menjadi pembalap terkencang kelima. Tanda bahwa dia mampu berjibaku dan juga melawan para pembalap top di sini Cak, di balaton ini. Ya, jadi Gorman menjadi pembalap terkencang disusul Kiles dan Munoz ke 23, sementara Almansa keempat, sementara itu Veda kelima. Dan ternyata di belakangnya ada Carpe, Motley, Adrian Fernandez pun bahkan nyerah Cak. Di sini kalah dari Veda untuk kecepatan pada T3. Dan jika kita lihat di sini bahkan teman-teman semuanya, Uriarte pun juga kesulitan. Brand Uriarte yang kemarin ya juara walaupun kena diskualifikasi, tapi secara angka untuk rankingnya masih hanya di posisi ke-11 pada T3 ini. Dan akhirnya pada T4 kembali Kiles menjadi penguasa. Akan tetapi Veda membayangi di belakang Munoz Carpe dan Joel Kelso pun di belakangnya Perone juga sama. Kalau kita lihat di sini Cak, sepertinya memang ada potensi Veda kembali naik. Jadi Veda ini jika kita lihat cukup nyaman dengan balaton sirkuit dan juga nyaman dengan motornya. Sementara itu juga pada T1, T2 ternyata teman-teman ada perbedaan sedikit. T4 ini konsisten di 4. Jadi memang kalau kita lihat dari sini Cak, best parcel time rata Cak, bahwa ternyata Veda cukup kuat walaupun tidak yang terbaik, akan tetapi dia nempel ketat pada top 4. Jadi ini adalah good sign bagi kita semuanya, tanda bahwa Veda memang nyaman dengan motornya. Nah, top speed untuk di balaton sirkuit Hungaria, fix bahwa Yamanaka menjadi pembalap terbaik untuk top speednya dengan 213 km per jam ya, 213,8 lah ya Cak ya. Sementara itu ternyata kedua adalah Eddie Ossi, ini gila ya dari kemarin ini pembalap kenceng banget ya. Jadi teman-teman memang kalau kita lihat performa yang berbeda antara Honda, sesama Honda maksudnya ya, yang cukup signifikan, kita jadi agak takut Cak, curiga juga sih Cak gara-gara ada kontroversi, ada beberapa pelanggaran dan akhirnya diskualifikasi, termasuk juga sekelas Adrian Fernandez yang kena diskualifikasi. Jadi kita lihat ini EDOC dari kemarin itu kencang sekali top speednya. Apakah juga ada permainan membongkar segel, ada beberapa perubahan atau sentuhan-sentuhan di dalamnya kita belum tahu. Tapi yang pasti secara top speed ternyata EDOC ini memang berjaban melawan pembalap KTM. Dan di sini Cak, Hakim Danis juga menjadi pembalap yang bagus sekali, top speed dari motornya 213 km per jam, disusul oleh KTM lagi, dan Veda nongkrong di posisi keberapa nih? 9 Cak ya kalau nggak salah ya. Jadi Veda ini menjadi pembalap Honda terkencang kedua untuk top speednya 212,1 km per jam, bahkan mengalahkan Pini. Dan teman-teman yang menarik adalah ketika terjadi kontroversi tentang engine pada Adrian Fernandez, entah kenapa di saat yang sama, tiba-tiba Adrian ini secara top speed motornya nggak terlalu kencang nih. Apakah memang akhirnya setelah ditemukan ada kejanggalan pada engine-nya, akhirnya dipaksa balik ke mode standar dari pabrikan HRC? Apakah ini membuat akhirnya secara performa top speed turun, kita nggak tahu. Tapi pasti Cak, kita berikan acukan jempol buat Veda yang secara kalkulasi data teknis ini Veda menjadi pembalap Honda terkencang kedua. Artinya Veda mampu untuk nge-push pada last corner. Dan ini adalah good news mengingat Samantha sendiri kan stride-nya sangat pendek. Apalagi Zen Mitani menjadi pembalap buncit ya, terbuncit untuk top speed-nya bersama dengan Gorman. Tanda memang mesin Honda tidak rata ya untuk performa top speed-nya. Ya kira-kira demikian Kang Mas ya data hari ini. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan potensi Veda di balaton sirkuit Hungaria? Kita akan bedah setelah ini, Cak. Nah, jadi ngono Kang Mas ya, sudah padang jinglang terang benderang. Jadi teman-teman dengan data tersebut, entah kenapa IWB cukup yakin nantinya di hari kedua Veda akan bakal mampu mempertahankan posisinya, Cak. Karena kenapa? Veda di hari pertama sudah confident. Harapan kita adalah di hari kedua akan semakin improve dan improve. Jadi kalau kita kalkulasi dari lap time-nya dan juga dari ketajaman Veda, adaptasinya yang baru di hari pertama mampu nongkrong di posisi terkencang kedua, ini adalah extraordinary. Ini benar-benar Cak, ini kenceng Mas. Ini adalah lap time yang super kencang, super fast. Makanya tadi komentator berkali-kali ngomong fantastis job dari Veda Ega Pratama
Akan tetapi sayang sekali Kang Mas, itu siapa sih yang nyuting ataupun yang megang kamera Moto3 ini, si WP kadang-kadang kesel juga, jarang sekali nih Veda disorot nih. Padahal Veda menorehkan waktu yang sangat bagus, nempel kiris tapi disorot kenapa sih? KTM mulu. WP perhatikan ya KTM, KTM kalau enggak ya para pembalap Eropa. Kita inginlah Veda ini disorot banyak lah. Tapi tadi kelihatan sekali bahwa Veda nggak banyak disorot. Jadi kita sangat menyayangkan aja, Cak. Jadi kesel aja melihat bagaimana Veda posisinya di mana kita hanya bisa lihat dari layarnya, bukan dari action dari Vedanya sendiri ya. Semoga saja ke depan ini untuk kamerawannya bisa inilah ya mendapatkan semacam informasi supaya dibanyakin ya untuk nge-shoot Vedanya. Semoga saja Cak ya kita biar tahu seperti apa Veda pada saat masuk tikungan, keluar tikungan, jadi kita bisa mengamati seperti apa. Nah, teman-teman, jadi artinya apa Cak kesimpulannya? Kesimpulannya adalah Veda di sini alhamdulillah memiliki feelingnya bagus, dia juga confident, masuk keluar tikungan juga kencang. Kita perhatikan bahkan di beberapa tikungan dia super fast. Kita perhatikan demikian. Sementara itu kalau kita lihat dengan straight yang nggak panjang, ini adalah salah satu potensi dan juga kesempatan Honda untuk mencoba mengalahkan KTM atau setidaknya mencoba ngerecokin KTM. Karena kalau dengan top speed yang kita katakan ya 600 meteran ini adalah kesempatan sebab tidak diperlukan horsepower tinggi dan juga nggak diperlukan hard braking yang sangat keras sekali, di mana dari tradisionalnya memang KTM very strong pada saat hard braking. Sementara Honda sangat strong untuk kelincahan dan juga ya agility-nya Cak ya. Jadi bagaimana banting kiri kanannya itu adalah kekuatan dari Honda dan biasanya seharusnya pada kondisi sirkuit yang mengalir seperti ini ya, walaupun ada titik braking yang sangat kuat tapi tidak panjang banget. Artinya apa? Artinya ya tidak diperlukan stability yang kuat untuk entry cornernya. Ini beda dibandingkan dengan Mugello di mana San Donato ini memang sangat-sangat dibutuhkan stability sasis dan di sini teman-teman lebih balance kalau menurut IBB, lebih pas. Makanya kita lihat Honda mampu menunjukkan tajinya. Sekilas ya kita lihat demikian, termasuk juga Veda yang ternyata memang menunjukkan kecepatannya. Ya teman-teman semuanya, Veda Eka Pratama fix hari ini menjadi pembalap terkencang kedua, nempel kilas dan kita berharap besok Veda bisa mempertahankan posisi demikian. Yang penting ada sekarang Veda langsung lolos ke Q2, itu penting sekali. Jadi kita lihat seperti apa sepak terjang pembalap merah putih ini yang pasti kita semangat Cak ya. Jadi teman-teman semuanya kita akan bahas nanti perihal diskualifikasi Adrian Fernandez yang ditemukan opening segel mesin mereka. Ini juga konyol. Kita akan coba bahas nanti di video terpisah kalau memang sempat ya teman-teman besok. Biar kita bedah dulu apa yang terjadi. Dan itu membuat tentunya Veda semakin naik sekarang di posisi ketiga klasemen sementara. Itu adalah good news buat kita. Tapi yang jelas kita pantau seperti apa sirkuit Balaton dan juga race Balaton Hungaria yang akan kita lihat besok Cak ya. Jadi besok lusa ya, tapi besok ada kualifikasi ya. Teman-teman, itu aja update yang benar bersama semuanya. Dan sekarang saman komen di bawah. Saman optimis nggak Veda bakal ngacak-ngacak depan? Saman komen di bawah dan seperti biasa kalau semua suka video sama like, share, dan subscribe. Jangan lupa Kang Mas sama soal 5 waktu karena itu memang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendas.